Salam sejahtera kekasih Kristus. Saya berdoa supaya setiap kita, jiwa kita, kesehatan kita, anugerah Tuhan selalu melimpah dan dalam keadaan yang baik-baik saja, bahkan dalam keadaan yang luar biasa. Karena kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang selalu senantiasa sama hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Saya yakin kita sangat merasakan perjalanan tahun ini. Dan kita sampai di minggu terakhir di bulan ke-11 di tahun 2023. Bagi Jemaat Arauna, maka minggu ini adalah khotbah saya terakhir di bulan November sebelum masuk ke Desember. Tentunya khotbah-khotbah Natal, pesan-pesan Natal yang Tuhan ingin untuk saya sampaikan. Nah, hari ini saya rindu menamai khotbah saya yaitu khotbah refleksi. Kita merefleksikan apa yang Tuhan rindu untuk terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saya berdoa supaya kita bersama-sama menjadi murid, saya juga murid dalam pengajaran ini, dan izinkan Roh Kudus itu bekerja dimanapun kita ada. Roh Kudus membisikkan hal-hal yang lembut yang akan mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Saya memberi judul Tuhan bekerja lewat cara yang tidak terlihat. Kita boleh sama-sama baca judulnya 2, 3. Tuhan bekerja lewat cara yang tidak terlihat. Apa yang saya dan saudara ingat dari kisah-kisah di Alkitab? Saya membuka dengan pertanyaan perenungan. Waktu kita mengingat kisah-kisah di Alkitab, apa yang kita renungkan atau apa yang kita ingat? Kedahsyatan, ya. Kita berpikir tentang hal-hal yang besar dan luar biasa dari kisah di Alkitab. Ada mujizat-mujizat yang luar biasa, ada nubuatan-nubuatan yang luar biasa. Kita sering lupa, justru itu saudara, ya, kita sering lupa bahwa ada hal-hal tersembunyi di balik setiap peristiwa dahsyat itu. Suatu ruang tak terlihat saat Tuhan itu bekerja di dalam kesenyapan. Itu istilah saya. Alkitab itu sendiri saudara selalu mengandung makna yang bisa langsung terbaca, terlihat dari tiap ayat yang tertulis, logos itu. Tetapi banyak kali dan sebagian besar Alkitab itu selalu mengandung makna tersembunyi, hidden gems. Permata yang tersembunyi di balik ayat-ayat yang tertulis itu. Dan justru itulah yang biasanya Roh Kudus jika kita mengundangnya karena kita haus akan firman Tuhan dan perkataan Tuhan, maka Roh Kudus akan menerangkan kepada kita. Saya berdoa supaya rasa haus kepada firman Tuhan itu dialirkan saat ini dimanapun saya dan saudara berada. Karena itu yang akan menolong saya dan saudara dituntun oleh Roh Kudus menemukan permata-permata tersembunyi dari setiap kisah-kisah yang luar biasa yang ada di Alkitab. Jadi saudara, seringkali kita lupa bahwa ada hal-hal luar biasa yang tersembunyi. Nah, hari ini kita akan belajar dari beberapa peristiwa, beberapa tokoh. Yang pertama adalah Daud. Katakan sama-sama Daud, ya. Saat Daud mengalahkan Goliat, keren, hebat, wow, peristiwa yang spektakuler. Tetapi apakah kita ingat tindakan yang kelihatannya sepele, sederhana dari keberanian Daud sebelum Daud mengalahkan Goliat? Mari kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Perkataan Daud di depan Raja Saul saat tentara Israel dan Raja Saul sekian lama cuman mendengar ocehan, sampai kata ocehan, umpatan, kata-kata yang sangat menghina Allahnya Israel. Dan itu bukan sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Itu berlangsung
lama Alkitab menulis. Dan kemudian Daud saat mengantarkan catering rantang kepada kakaknya, nggak tahan denger itu. Saudara, pengalaman Daud bersama Tuhan saat dia sendiri membuat dia terbiasa dengan kehadiran Tuhan. Membuat dia tidak biasa saat iman itu dihancurkan oleh perkataan Goliat. Saudara, apa yang kau dengar saat ini? Apa yang kau lihat saat ini? Ini nggak ada di catatan saya. Saat saya mengatakan ini, saya tahu ada orang-orang yang sedang butuh. Apa yang kau dengar? Apa yang kau lihat di situasimu saat ini? Kalau engkau terbiasa dan kenal Tuhanmu, engkau akan bertindak seperti Daud, bertindak kepada Goliat. Nah saudara, saya mau katakan, Daud mengalami Tuhan. Katakan sama-sama mengalami Tuhan. Saya mau katakan, pengalaman itu mendatangkan pengenalan. Dan pengenalan mendatangkan keyakinan. Jika kita ingin mengenal Tuhan, termasuk juga mengenal sesama kita, sahabat, rekan, komunitas, di pekerjaan, ya, mentor, pemimpin rohani kita, maka pengalaman dan waktu bersama-sama itu adalah kunci untuk kita bisa mengenal. Saat kita kurang dalam pengenalan, saya tulis dalam catatan saya, maka kita akan cenderung tidak memiliki pengalaman berharga. Dan inilah yang sering mengakibatkan salah sangka, asumsi. Oh ini begini loh, ini kan begini. Muncullah gosip, muncul hoax, cerita bohong. Kenapa? Karena kita nggak mengenal. Kita nggak yakin karena pengalaman menghasilkan pengenalanlah yang menghasilkan keyakinan. Sama waktu kita mengalami hidup bersama Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita yakin Tuhan yang sama yang pernah bersama-sama kita di masa lalu, kita kenal Tuhan kita, Dia yang akan bekerja. Itu yang Daud alami. Bagi Daud pengalaman bersama Tuhan justru dibangun saat sendiri mengalahkan singa dan beruang. Bukan hanya saat menghadapi raksasa Goliat yang besar, yang percaya katakan amin. Dan hasilnya apa saudara? Tadi dia berkata, orang Filistin yang kafir tidak bersunat itu, yang dia lihat gini, oh itu sama kayak singa, kayak beruang. Pengalaman kita mengalahkan kesulitan, tantangan, beban yang iblis kirim dalam kehidupan ini, membuat kita tahu kepada Tuhan siapa yang kita percaya, yang percaya katakan amin. Dan apa hasilnya saudara? Di mata Daud, Goliat itu equal, sama dengan singa dan beruang. Gak ada bedanya. Mau tantangan kecil, mau tantangan besar. Bukan pada tantangan kecil dan besarnya, tapi kepada Tuhan yang sama yang menyertai Daud. Dan Tuhan yang sama menyertai saya dan saudara sampai di bulan ke-11 di tahun 2023. Tuhan yang sama yang akan melanjutkan pekerjaannya sampai di akhir 2024. Mungkin ada jawaban doa yang belum terjawab. Mungkin ada mujizat yang belum terjawab. Tapi juga Tuhan yang sama yang akan bertindak menyertai saya, bagi saya dan saudara untuk di tahun 2024. Yang percaya katakan amin. Dan hasilnya apa saudara? Waktu Saul mendengar Daud berkata seperti itu, yang dilihat Saul bahwa Tuhan menyertai Daud. Pertanyaan saya, apakah orang lain melihat Tuhan menyertai saya dan saudara? Saya berdoa supaya engkau mengalami itu. Engkau bisa meminta, mengundang Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidupmu dan hidupku. Nah saudara, saya mau katakan ini, catat. Pengalaman mendatangkan pengenalan dan pengenalan mendatangkan keyakinan. Keyakinan ini yang akan mengalahkan apa saudara? Asumsi, kira-kira, prasangka, kecurigaan, ketidakpercayaan. Waktu kita yakin akan Tuhan karena kita mengalami dan mengenal Tuhan, kita gak gampang curiga. Zuzon kepada Tuhan, dia punya maksud jahat, maksud jelek dalam hidup saya dan saudara. Waktu kita mengalami 1-2 tantangan dan beban kesulitan. Saat kita kenal seseorang sama saudara, atau kita kenal Tuhan, maka pengenalan itu yang akan membuat kita bisa yakin kepada seseorang atau kepada Tuhan. Seberapa besar, saudara, keyakinan saya dan kita semua kepada pasangan atau sahabat atau komunitas gereja atau rekan dalam bisnis gereja atau gereja lokal kita.
Seberapa besar keyakinan saya dan saudara kepada pemimpin rohanimu? Seberapa besar keyakinan saya dan saudara kepada Tuhan Allah yang menyertai saya dan saudara? Perhatikan ini, jika kita terus berulang tidak yakin, maka itulah tanda kita kurang atau bahkan tidak mengenal dengan sungguh-sungguh. Waktu saya sering ragu-ragu, saya tidak yakin Tuhan bisa menolong, maka sebenarnya bukan di isu tidak yakin itu, tetapi saya tidak kenal siapa Tuhan yang seringkali bekerja dengan tidak terlihat. Apakah engkau yakin dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, pemimpin rohanimu, temanmu? Karena keyakinan itu adalah hasil dari kita berpengalaman mengenal dia, saudara. Saya berdoa supaya kita mengalami pengalaman dan semakin mengenal Tuhan. Bagaimana iman Daud yang menuntun saat menggembalakan, ini Alkitab yang nulis, saudara. Daud menggembalakan 2-3 ekor domba. Bagaimana iman Daud waktu dia mengalami harus bermain kecapi di depan Saul yang kerasukan. Tuhan seperti berbisik tidak terdengar saat menuntun dan mempersiapkan Daud untuk satu grand design, tujuan ilahi dan hal besar di depan. Saudara bisa baca lengkap itu di 1 Samuel 17. Saudara masih ingat, saudara, saya sarankan untuk buka khotbah saya di 2 minggu yang lalu. Kalau tidak salah ya, di minggu kedua. Tentang Kristus yang akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan itu seringkali nggak kelihatan, seperti puzzle. Saudara lihat di tayangan pelajaran hari ini, ada keping-keping yang nggak jelas, nggak tahu apa maksudnya. Itulah puzzle. Tapi pada waktu itu ditempatkan menjadi sebuah tujuan grand design ilah yang besar bagi saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Kok nggak ngerti mungkin? Saya nggak ngerti. Tapi Tuhan, sampai kata Israel itu berbisik gak kedengaran. Tuhan sedang mengerjakan hal-hal besar seperti pada kehidupan Daud. Siapa yang melihat Daud di lapangan dengan 2-3 ekor domba? Bahkan mungkin tidak ada yang melihat menjaga dombanya dengan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan singa dan beruang. Tetapi dari situ kualitas Daud diasah oleh Tuhan yang mengerjakan sesuatu di tempat yang tidak kelihatan. Kejadian atau tokoh kedua yaitu Yesus. Yesus mengubah air menjadi anggur. Luar biasa. Tetapi ada hal tak terlihat di balik mujizat besar itu sendiri. Di tempat tak terlihat dan hening, Yesus menemukan kebutuhan yang sangat sederhana, saudara. Yaitu seseorang pelayan kepala dan juga pemilik pesta yang membutuhkan apa sebenarnya? Kasih dan anugerah Yesus terjadi. Jika tidak, pada zaman itu rasa malu akan jadi bahan pergunjingan orang. Dan Tuhan tahu bahwa ada kebutuhan yang menyentuh hatinya. Yohanes 2 ayat 1-11 itu kisahnya, saudara. Saudara, kasih dan anugerah Tuhan yang akan menuntun saya dan saudara, yang akan Tuhan kerjakan di setiap episode hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita baca di Yohanes 2 ayat 1-4 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pesta kawin di Kana ayat kedua. Yesus dengan pengikut-pengikutnya diundang juga ke pesta itu. Perhatikan selalu kata-kata yang saya beri warna berbeda. Yesus diundang juga, murid-muridnya diundang juga ke pesta itu. Dan ayat yang ketiga, apa yang terjadi di dalam Kejadian yang ada Yesus loh di dalamnya, saudara. Ayat yang ketiga, ketika anggur sudah habis, ibunya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat, Yesus menjawab, ibu jangan menyuruh aku, belum sampai waktunya aku menyatakan diri. Isu di sini atau penekanan di sini bukan karena ibunya Yesus maka Yesus mengerjakan. Karena Yesus berkata, bahasa gampangnya gini, saya nggak bisa buat mujizat, belum waktunya. Ingat, Yesus bukan hanya manusia, Yesus itu Allah dan ibunya tahu. Tidak mungkin karena ibunya mengubah Yesus. Itu banyak konsep yang kita perlu luruskan. Tetapi saya mau katakan, apa yang mengubah Yesus?
yaitu anugerah, saudara, katakan sama-sama anugerah, dan kasih. Grace and love. Anugerah, selalu saya ulang-ulang, sesuatu yang kita nggak layak tuh kita terima. Dan kasihlah yang menggerakkan Yesus, dalam tanda kutip saudara, melanggar ketetapan bahwa dia belum bisa melakukan apa-apa saat itu. Jadi bukan karena muridnya, bukan juga karena ibunya meminta, makanya jawaban doa orang-orang yang membutuhkan itu terjadi seperti itu. Yesus, saudara, diundang dan ada di pesta itu. Dan tetap bisa terjadi masalah apa? Anggurnya habis, salah satu bagian terpenting di pesta di zaman itu. Yesus bahkan mengatakan dalam kejadian itu bukan waktu yang tepat untuk buat mujizat. Bayangkan saudara. Karena belum waktunya tiba. Kita tahu bahwa Yesus sangat taat kepada perintah Bapaknya. Saya ulang, jadi bukan karena permintaan siapa-siapa, apalagi karena ibunya, ya, ibunya hanya mengatakan masalah yang sebenarnya. Tetapi di saat sepertinya tidak bisa terjadi mujizat itu, kasih dan anugerahnya mengalahkan semua halangan. Saudara, pegang dan yakinlah pada kasih dan anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Melebihi semua keadaan, rasa sakit, kerugian, luka. Di atas semua itu kasih dan anugerah Tuhan masih bisa bekerja. Bahkan di saat tidak mungkin terjadinya sebuah mujizat. Saya mau katakan ini. Manusia, kita, saya dan saudara, sering meremehkan dan melupakan hal-hal kecil. Kita suka hal-hal yang spektakuler. Saya pun juga suka berkat yang spektakuler. Anugerah yang spektakuler. Kasih yang spektakuler. Apapun yang terjadi itu spektakuler. Tapi kita lupa. Saya dan saudara sering lupa. Dan meremehkan dan melupakan hal-hal kecil. Alkitab, firman Tuhan itu seperti juga kehidupan kita. Itu seperti sebuah puzzle. Saya ulang-ulang dari sejak 2 minggu yang lalu. Seperti sebuah tenunan. Ya, saudara kalau melihat orang yang menenun, itu benang demi benang dikerjakan sampai satu-satu lembar. Ya, jadi kehidupan saya dan saudara itu seperti puzzle, seperti sebuah tenunan. Saya suka kata tenunan, karena nggak ada yang sama. Ya, Mazmur katakan saya dan saudara ditenun di kandungan ibu. Jadi kalau kita semua beda-beda, ya itu memang kehendak Tuhan. Intermezzo sedikit. Seringkali saya dan saudara terganggu karena orang lain itu berbeda. Terus kita tuntut supaya orang itu bisa seperti patokan atau pattern kita, pola kita. Ya kita stres. Yang perlu kita kerjakan adalah memahami tenunannya nih orang. Kalau Tuhan kerjakan tuh kayak apa sih? Amin saudara. Tenunan anak kita, tenunan pasangan kita, tenunan orang-orang yang kita bimbing. Atau tenunan pemimpin kita. Kita perlu mengerti itu. Jadi saudara, kehidupan saya dan saudara seperti pasal, seperti sebuah tenunan yang terdiri dari tiap kejadian dan waktu pribadi yang dijiwai. Apa itu dijiwai? Disertai oleh kehadiran Tuhan. Di saat yang terlihat sederhana, masa sunyi merupakan saat kita dapat menemukan getaran kasih dan anugerah Tuhan. Suatu bisikan yang lembut, yang tetap sanggup, perhatikan saudara, memindahkan gunung. Ini bukan soal kehebohan, kedahsyatan. Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 12 sampai 13. Di situ saudara, Tuhan menemui seorang nabi besar yang baru bikin KKR, Elia. Dia baru mengalahkan nabi-nabi Baal. Wah, kalau zaman sekarang KKR, mujizat kesembuhan seperti itu kali ya. Dan dia stres, dia depresi. Seringkali kita berpikir bahwa hal-hal besar itu baru menunjukkan Tuhan sedang bekerja. Tidak. Bahkan mungkin bagi saya dan saudara tahun 2023 adalah tahun sunyi, senyap. Tapi saya mau katakan, siapa bilang Tuhan gak bekerja? Saya mau nangis katakan ini. Kita ada di sebuah pergumulan yang sama. Saya bacakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12 saudara. Itu peristiwa apa? Dan sudah gempa itu datanglah api. Tapi di dalam gempa dan api itu Tuhan gak ada loh saudara. Coba bayangin. Jadi jangan, kalau saya boleh sedikit intermezzo, hal-hal spektakuler, wah orang itu mantap, orang itu luar biasa. Seolah-olah ada Tuhan. Tidak. Kita perlu minta Roh Kudus menuntun saya dan saudara. Dan waktu apinya gak ada saudara,
Terus cuma angin sepoi-sepoi seperti itu. Dan Alkitab menulis apa saudara? Waktu Elia dengar itu karena dia sudah pengalaman dan dia kenal Tuhannya. Dia menyelubungi mukanya dengan jubah dan dia keluar dari gua persembunyiannya. Dan di saat dia keluar dari gua itu baru Tuhan bicara kepada dia. Istilahnya gini, lu ngapain di situ Elia? Depresi lama amat. Berapa banyak saudara dan saya di 2023 kita habiskan setengah kita dengan depresi. Bersembunyi di gua. Padahal pengenalan kita menunjukkan bahwa Allah kita tetap dahsyat apapun keadaan di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Saya mau katakan kalau Tuhan sudah berbicara dan hadir. Apakah kita akan terus tinggal di dalam gua penghalang itu. Saya berdoa saat ini siapapun engkau dan dimanapun engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gua sakit, penyakit, gua keputusasaan, gua kemarahan, kepahitan, salah sangka, asumsi, gosip, berita bohong itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Karena waktu engkau keluar dari gua itu, baru Tuhan akan bicara. Di tahun 2023 ada masa-masa di mana saya ada di dalam gua itu saudara. Sampai saya keluar dari gua itu begitu tahu pengalaman mengenal Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Tuhan akan bekerja dan menyampaikan firman-Nya bagi saya dan saudara yang percaya katakan amin. Mari kita buka Mazmur 139 ayat 1 sampai yang ketiga. Allah Maha Tahu dan memelihara segalanya. Itu perikop judulnya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saudara. Ayat pertama, untuk pemimpin kor, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Engkau menyelami aku dan mengenal aku. Engkau tahu segala perbuatanku. Dari jauh Engkau tidak mengerti. Maafkan. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku. Yang keluar dari saya itu spontan saudara. Karena sekali saya pun juga berpikir, Tuhan kok gak ngerti ya apa yang saya pikirkan. Tuhan kok gak tahu ya apa yang saya gumulkan. Betul saudara? Sampai keluar gak apa-apa. Ayat yang ketiga, Engkau melihat aku. Baik aku bekerja atau aku beristirahat. Kata menyelami di situ punya arti dan makna apa? Memeriksa. Tuhan itu memeriksa. Tuhan menyelidiki. Tuhan menguji, tested pikiran saya dan saudara. Untuk mengetahui apa sih saudara? Diuji, dites itu mengetahui, kalau kita lihat katakanlah diuji ya, logam mulia, untuk mengetahui kandungan atau isi apa di dalamnya. Kalau Tuhan menguji hati, Tuhan ingin tahu hati saya dan saudara itu seperti apa. Saat Tuhan memeriksa hati saya dan saudara, maka Tuhan sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal, katakan sama-sama mengenal ya, mengenal kita. Seringkali ada bagian tersembunyi dalam hati kita yang tidak kita ketahui. Di saat itulah, izinkan Tuhan menyatakan, mengeluarkan apa sih yang tersembunyi bagi kita. Seringkali kita menghadapi satu persoalan atau seringkali kita punya tabiat atau kebiasaan yang terus kita berpikir bahwa ini faktor luar, ini karena enggak. Minta Tuhan selidikin. Apa yang membuat sampai saya seperti itu? Apa yang membuat kejadian ini terjadi? Kita mesti tahu saudara. Terlebih di dalam parenting membesarkan anak. Kita perlu memahami, izinkan Tuhan menyatakan apa yang tersembunyi bagi kita. Saudara, pernahkah dan maukah saya dan saudara, maukah kita membuka hati untuk Tuhan selami, selidiki, periksa. Sehingga Tuhan bisa menuntun dan menyatakan apa yang harus saya dan saudara perbuat. Karena setiap perbuatan kita itu didasari oleh jalan pikiran kita. Oleh sebab itu saya berdoa, izinkan Tuhan menerangi pikiran kita. Kenapa saudara? Karena merasa diri benar. Merasa diri korban dari orang, dari sekeliling lah, macam-macam seperti itu. Merasa diri benar akan menghalangi, apa saudara? Yes, Tuhan bekerja. Tokoh dan kejadian ketiga adalah Musa, Keluaran 3 ayat yang kelima. Lalu ia berfirman, yaitu Tuhan, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, selain menunjukkan penghormatan dan juga menunjukkan tempat itu kudus dalam budaya waktu itu, maka salah satu makna menanggalkan kasut di budaya Israel untuk mensahkan sebuah transaksi atau perjanjian. Jadi pihak yang satunya itu menyerahkan kasutnya, menanggalkan kasutnya, itu supaya sah. Ada hak yang harus diserahkan. Ada kepengenan, ada planning, ada rencana yang harus diserahkan supaya kesepakatan itu sah.
Saudara diberkati dengan pengetahuan dan pengertian ini, saudara. Nah, mari kita baca di Rut 4 ayat 7 sampai 8. Ini kisah Rut dengan Boas ya. Beginilah kebiasaan dahulu orang di Israel. Beginilah dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Nah, apa makna selain itu adalah sikap penghormatan yang gak kelihatan di depan orang. Musa punya rasa hormat yang luar biasa kepada Tuhan. Dan juga itu menunjukkan tempat yang kudus yang gak boleh sembarangan. Tetapi dengan waktu Musa taat menanggalkan itu, dia sedang menyerahkan dirinya, semua rencananya, semua isi hatinya. Supaya sah perjanjiannya dengan Tuhan. Maukah perjanjian Tuhan terjadi dalam hidupmu dan hidupku? Kita perlu apa saudara? Saat seseorang di zaman Israel melepaskan kasut, artinya dia setuju dan taat memegang janji yang kuat dalam suatu perkara atau perjanjian. Apapun yang terjadi, aku berserah. Udah ini perjanjian, tok, sah. Sama saudara. Apakah saat ini sepanjang 2023 engkau terus punya planning, punya pergumulan, punya kebenaran diri, punya konsep, berpikir, punya kacamata point on view yang gak mau diserahin sama Tuhan. Serahkan, tanggalkan kasutmu. Supaya janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya dan saudara yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau katakan seperti ini. Ingatlah ketika Musa melepaskan kasutnya di depan semak yang menyala tapi tidak terbakar. Sebuah tindakan kecil tapi menunjukkan rasa hormat. Sikap melepaskan kasut itu menunjukkan juga sikap rendah hati dan kesadaran. Masuk ada di tempat kudus yang dipilih Tuhan. Tuhan mau hadir di situ. Saudara catat ini, sikap hormat itu seperti akses pintu masuk untuk bertemu menghadap Tuhan. Sama dengan pejabat, kalau saudara gak bisa hormati, bagaimana bisa masuk? Hal yang kelihatan kecil tapi menentukan apa yang Tuhan akan katakan dan lakukan bagi kita. Apakah saudara menghormati Tuhan? Menghargai Tuhan? Tuhan dalam hikmat dan kasih-Nya yang tak terbatas bukan hanya peduli kepada hal yang besar, yang kelihatan heboh, wow. Tetapi justru kasih dan hikmat yang besar itu membuat Tuhan peduli kepada bagian yang tak terlihat dalam hidup saya dan saudara. Di bagian yang sangat halus dan tidak terlihat inilah kita perlu melatih diri. Saya pun terus melatih diri untuk apa? Melihat, mendengar suara halus dari tuntunan Tuhan yang harus kita dengar supaya perjanjian sah terjadi bagi saya, bagi Arauna, bagi keluarga saudara, bagi pribadi saudara. Tuh, saudara, saya mau katakan kasih Tuhan bagi kita sangat besar. Sampai Tuhan peduli kepada hal-hal detil, hal-hal kecil dalam hidup saya dan saudara yang percaya katakan amin, amin. Tuhan bukan besar, mujizat besar enggak. Justru karena kebesaran kasih dan kemuliaannya. Maka dia peduli, dia examine, dia menyelidiki hal-hal detail kecil untuk dia bekerja. Saya akan sampai di akhir khotbah saya pada hari ini. Arauna yang saya kasih, jemaat Tuhan yang saya kasih. Mari kita merefleksi diri dengan satu kisah yang akan saya gambarkan. Saudara, Ayub dalam penderitaannya, kalau saudara baca, saya berpikir gini, kenapa kok Ayub itu Tuhan tuh masih berkenan gitu. Betul saudara, apakah saudara punya pikiran dengan saya? Satu teolog yang luar biasa yang sudah almarhum, Tim Keller, mengatakan seperti ini. Ayub dalam penderitaannya seperti melakukan hal buruk. Mengutuki hari kelahirannya, betul kan? Mengatai Tuhan dengan buruk. Tetapi di akhir kisah itu Tuhan justru membenarkan Ayub loh. Bahkan Tuhan menyalahkan sahabat-sahabat Ayub. Nah, benar bahwa Ayub mengatakan keluh kesah, mengatakan Tuhan tidak adil. Tetapi Ayub dibenarkan Tuhan. Mengapa saudara? Karena Ayub bukannya sekedar berkata-kata, menyampaikan keluhan. Tetapi Ayub sedang berdoa, berkata-kata kepada Tuhan. Mengeluh langsung kepada Tuhan. Tuhan mengerti saat kita mencurahkan isi hati dan bergumulan kita kepadanya. Mari sama katakan bagian kalimat yang terakhir. Tuhan apa saudara? Tuhan tahu. Saya sudah selesai khotbah, mengajar, belajar bersama-sama dengan saudara. Tapi Roh Kudus yang akan terus berbicara. Karena Tuhan
tahu. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan akan tahu apa yang kita perbuat. Bahkan kita lagi gak ngapain. Tuhan tahu. Karena Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Bagian saya dan saudara, kerjakan di saat-saat sunyi senyap itu. Supaya sah perjanjian, mujizat, anugerahnya. Ayub berkata-kata di dalam doa di setiap pergumulannya. Mari kita tundukkan kepala. Ambil waktu sejenak. Sembah Tuhan. Saat berdoa, Tuhan tahu. Saat kita menangis, Tuhan lihat. Di bagian-bagian yang tersembunyi itu, sunyi senyap, Tuhan lihat. Dan saya yakin Tuhan yang melihat dan peduli itu yang akan terus menuntun saya dan saudara di tahun-tahun baru yang akan datang. Sembah Tuhan, akui Tuhan dalam keterbatasan kita. Mujizat air menjadi anggur karena kasih dan anugerah Tuhan tergerak oleh sebuah kebutuhan yang besar. Tuhan yang sama juga bekerja saat ini. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus akan bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Jamah yang sakit, sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan jiwa yang merana, jiwa yang terluka. Tuhan, Engkau mengembalikan kerugian-kerugian dengan cara yang ajaib. Hati yang terluka, kemarahan yang dipendam, Engkau bebaskan saat ini. Bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kelihatan. Kami mengangkat tangan juga. Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak kelihatan bagi bangsa dan negara, bagi kota di mana kami ada. Jadikan Indonesia raya. Tuhan juga bekerja dengan cara yang tidak terlihat bagi Arauna. Akan memiliki gedung yang settle, gedung yang tetap, kami tidak pindah-pindah. Berkati Bapak Gembala, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Biar kami melihat Tuhan sedang bekerja saat kami tidak tahu, kami tidak melihat secara alam nyata. Berkati setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami sekalian. Mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati saat bersyukur. Tuhan berkati.